Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiko Saputra. Hari ini saya akan menjelaskan PowerPoint tugas besar 1, sistem operasi. Topik yang pertama, konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, serta pengolahan data. Pengertian program. Program adalah sederetan instruksi yang diberikan kepada suatu komputer, sedangkan proses adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Yang ketiga, komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi terdiri dari 5. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen berkas. Yang keempat, manajemen input-output. Dan yang terakhir, manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen proses. Manajemen proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau eksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Yang ketiga, manajemen berkas. Berkas mempresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, directory, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tabs dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas. Manajemen input-output sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam, yaitu membuka, membaca, menulis, dan menutup. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder. Evolusi sistem operasi. Terdapat 4 masa evolusi operating system, yaitu yang pertama serial processing, 2 simple batch system, 3 multiprogramming batch system, yang terakhir time sharing system. Yang pertama, serial processing. Sebuah komputer yang ada di seluruh dunia dioperasikan tanpa sebuah sistem operasi. Mungkin yang bisa kita bayangkan hanya layar hitam dan angka biner yang dioperasikan. Pada zaman ini, sebuah komputer masih berjalan dengan sebuah konsol yang terdiri dari lampu sebagai indikator toggle switch input device, seperti card reader dan lain serta printer. Yang kedua, simple batch system. Pada tahun 1950 hingga 1960, munculnya sebuah software yang bernama monitor, yang bukan layar monitor, menandakan dimulainya zaman sistem simple batch. Monitor berfungsi untuk mengatur serta memantau aktivitas proses yang akan atau sedang dilakukan oleh komputer secara otomatis, di mana software ini berhasil mengatasi salah satu masalah utama yang ada pada zaman sebelumnya, serial processing system. Yang ketiga, multiprogramming batch system. Tahun 1960 hingga 1970 mengatasi masalah-masalah pada era sebelumnya, yaitu masalah uniprogramming. Uniprogramming adalah jumlah penggunaan prosesor utilasi yang rendah. Jadi untuk mengatasi uniprogramming ini dibuatlah sistem multiprogramming. Multiprogramming adalah penggunaan prosesor di mana ketika prosesor menunggu perangkat input-output, prosesor dapat beralih ke job lainnya. Yang keempat, time sharing system. Pada sistem ini digunakan pula sistem multiprogramming. Hanya saja setiap job yang dikerjakan oleh prosesor dibatasi waktu pengerjaannya. Contohnya, apabila terdapat sebuah proses yang infinite loop pada sistem sebelumnya, program akan terus berjalan kecuali dihentikan oleh user. Tetapi pada sistem ini, program tersebut akan diberikan alokasi waktu khusus sehingga apabila program tersebut sudah melewati batas waktunya, program tersebut akan otomatis dihentikan. Topik selanjutnya, kontribusi sistem operasi. Terdapat 6 kontribusi sistem operasi. Yang pertama, resource manager, yaitu merupakan pengolahan sumber daya dan mengalokasikannya. Contoh memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Yang kedua, interface atau tatap muka, yaitu sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras dengan menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat atau user friendly. Yang ketiga, koordinator, mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang keempat, guardian, menyediakan akses kontrol yang bertugas untuk melindungi file dan memberi pengawasan pada data dan program. Yang kelima, gatekeeper, berfungsi sebagai pengendali hak
hak akses oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Yang terakhir, optimizer adalah penjadwal masukan input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan penggunaannya. Topik selanjutnya, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru atau blue screen dan deskripsi fungsional dan kebutuhan bagian perangkat luas yang didesain. Terdapat 4 jenis arsitektur komputer. Yang pertama, komputer MISD, yang kedua komputer MIMD, yang ketiga komputer SISD, yang keempat komputer SIMD. Yang pertama, komputer MISD. MISD adalah kepanjangan dari Multiple Instruction Single Data, merupakan jenis instruktur arsitektur komputer di mana memiliki fungsi yang dalam melakukan eksekusi data yang bisa diproses oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang kedua, komputer MIMD. MIMD adalah kepanjangan dari Multiple Instruction Multiple Data. Komputer MIMD adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Yang ketiga, komputer SISD. SISD atau Single Instruction Single Data adalah jenis arsitektur komputer buatan dari von Neumann dengan ciri khas prosesor yang digunakan hanya satu buah saja. Komputer ini bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dilakukan hanya dengan satu perhitungan saja. Yang terakhir adalah komputer SIMD atau Single Instruction Multiple Data, yaitu jenis komputer yang dibuat secara paralel. Jadi komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali saja. Terdapat 2 klasifikasi arsitektur komputer. Yang pertama, klasifikasi komputer menurut von Neumann. Yang pertama, memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input-output sistem. Yang kedua, komputer merupakan storage program. Yang ketiga, bisa menjalankan instruksi secara berurutan. Yang keempat, memiliki jalur atau bus yang letaknya di antara memori dan CPU. Klasifikasi kedua menurut Flynn. Yang pertama, jumlah prosesor yang digunakan. Yang kedua, struktur memori. Yang ketiga, jumlah program yang bisa dijalankan. Topik yang terakhir, konsep dasar proses thread, systematic, multiprocessing, dan microkernel. Konsep proses pada sistem operasi berisikan instruksi program, counter, data, register, pemrosesan, alamat pengiriman, stack data, dan variabel pendukung lainnya. Pengertian thread. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut like-wake process. Pengertian systematic multiprocessing. SMP atau systematic multiprocessing adalah pemrosesan program oleh beberapa prosesor yang berbagai sistem operasi dan memori yang sama. Dalam multiprocessing sistem atau berpasangan erat, prosesor berbagai memori dan bus input-output atau jalur data. Satu salinan sistem operasi bertanggung jawab atas semua prosesor. Pengertian microkernel. Microkernel merupakan seperangkat lunak dalam jumlah minimum yang menyediakan beragam mekanisme dasar yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai sebuah sistem operasi, seperti halnya manajemen pengalaman, ruang tingkat rendah, manajemen thread, dan komunikasi antar proses. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.